Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gozi, NIM 19 104 11 040. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang meresum tentang materi strategi menjaga dan meningkatkan loyalitas pelanggan di era marketing 4.0. Loyalitas pelanggan. Secara harfiah, loyalitas berarti setia atau loyalitas dapat diartikan suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri. Strategi membangun loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu berikan perhatian sebelum dan sesudah. Yang kedua, ciptakan sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, lakukan follow up pasca penjualan. Dan yang keempat, tawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas pelanggan. Yang terakhir, berikan keuangan bagi pelanggan setia Anda. Strategi meningkatkan loyalitas pelanggan yaitu temukan keluhan customer, memberikan hadiah secara periodik, permudah melakukan pembayaran, dan yang terakhir event dan sosial media. Keuntungan yang diperoleh dari loyalitas pelanggan: penjualan produk yang semakin menarik setiap harinya, menciptakan peluang produk tersebut dapat menyebar, pembelian produk, pemasaran sebab konsumen yang sudah loyal akan sangat membantu pemasaran. Metode mengukur loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu sistem keluhan dan saran, survei kepuasan pelanggan, mengamati kekuatan dan kelemahan produk, dan yang terakhir adalah kepuasan pelanggan diukur dengan kriteria pertumbuhan penjualan, pangsa pasar, dan pembelian ulang. Hal yang perlu dilakukan membuat layanan pelanggan. Hal yang perlu dilakukan yaitu membuat layanan pelanggan sebagai dari budaya perusahaan. Yang kedua yaitu berdayakan staf untuk menangani keluhan. Dan yang ketiga, jaga hubungan dengan pelanggan dengan baik. Analisa pola keluhan dan ambil tindakan perbaikan. Dan yang terakhir adalah kesopanan, cepat tanggap, dan sentuhan pribadi sangat penting. Hal yang tidak boleh dilakukan yaitu menyalahgunakan pelanggan, mengatakan ini bukan bagian saya, menerima keluhan secara pribadi atau membela diri, menggunakan pekerjaan administratif untuk menolak, memberikan tanggapan yang cepat terhadap keluhan, dan yang terakhir adalah sikap seenaknya dan tidak memperlakukan pelanggan dengan nyaman. Apa itu keluhan pelanggan? Keluhan pelanggan adalah ungkapan tidak puasnya terhadap suatu produk dan jasa, dan tidak semua keluhan pelanggan terungkap dengan jelas, dan ada juga yang berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan. Dampak buruk salah mengelola loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu pelanggan akan hilang kepercayaannya. Yang kedua, pelanggan akan menceritakan kekecewaannya kepada pelanggan yang lain. Yang ketiga, penjualan atau korporasi akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penjualan dari pelanggan yang baru. Dan yang terakhir adalah citra perusahaan bisa terus habis. Di sini saya mengambil studi kasus BUMDes di daerah Telempong, Desa Telempong, Kecamatan Banyulugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Profil wisata air terjun Telempong. Indonesia sendiri adalah surganya air terjun, tak terhitung jumlahnya. Di antara banyaknya air terjun di Indonesia, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang punya banyak sekali air terjun yang keren. Bukan cuma keren, tapi juga unik. Air terjun Telempong atau bisa disingkat ATT merupakan salah satu destinasi wisata alam air terjun yang berada di Desa Telempong, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dengan membangun dan mengembangkan wisata air terjun Telempong atau disebut ATT, ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya Desa Telempong.
awal air terjun dibuka dan dipublikasikan kepada masyarakat luar yaitu pada tahun 2017. Air terjun Telempong diambil dari nama desa yaitu Telempong. Pada era 4.0, wisata air terjun Telempong atau kita singkat ATT mempunyai trik khusus dalam menjaga dan meningkatkan loyalitas pelanggan, yaitu dengan memberikan tingkat kecepatan dan keakuratan dalam pelayanan kebutuhan pengunjungan supaya memprioritaskan dalam memberi pelayanan yang baik terhadap pengunjung yang datang ke wisata air terjun Telempong. Wisata yang menarik dan indah adalah hal lain yang cukup penting untuk terus ditingkatkan juga saat menghadapi atau melayani pengunjung. Kami berkelompok mewawancarai pemilik dari Ketua BUMDes, yaitu yang bernama Mas Yoni Dedi. Beliau menjelaskan ke kelompok kami awal terbentuknya air terjun yaitu pada tahun 2017 dan bantuan dana dari pemerintah, dan beliau menjelaskan tentang cara menarik pengunjung agar bisa menarik pengunjung, mengadakan jalan santai pada hari-hari tertentu untuk menarik minat pengunjung, dan juga pengunjung akan selalu ingat ketika mereka ingin mengunjungnya. Di sini pihak BUMDes Desa Telempong dan Pogdarwis juga mengenalkan kepada pengunjung mengenai wisata air terjun Telempong. Usaha wisata tersebut dari BUMDes dan sudah diresmikan dari pihak kabupaten juga. Hal tersebut bisa menjadi peluang agar air terjun Telempong bisa bersaing dengan air terjun lainnya yang ada di wilayah Jawa Timur. Pihak BUMDes melakukan pendekatan dengan pelanggan dengan menggunakan media sosial berupa Instagram, Facebook. Jadi pihak BUMDes bisa mengetahui penilaian para pengunjung yang datang, dan juga pihak BUMDes mempermudah para pelanggan untuk menemukan lokasi air terjun dengan memberikan arahan dari Google Maps dan cepat tanggap terhadap semua keluhan para pelanggan, dan selalu mengadakan pengecekan jalur menuju air terjun agar para pelanggan merasa aman dan nyaman. Contoh loyalitas pelanggan terhadap air terjun dengan contoh seperti gambar di samping adalah contoh penerapan dalam meningkatkan loyalitas pelanggan sehingga air terjun Telempong semakin terkenal di mata pengunjung. Ini dokumentasi kelompok kami waktu berada di Desa Telempong, wisata air terjun Telempong. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.